Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kelompok ini tidak melakukan pawai dengan meriah dan tidak menampilkan pertunjukan yang megah. Meski begitu, suasana langsung menjadi tegang. Mereka hampir diam berjalan keluar portal dengan tertib. Gaya ini justru membuat mereka merasa tak terkalahkan, mampu merobohkan segala rintangan, membelah gunung dan bumi, membelah danau dan lautan. Satu orang menonjol dalam grup ini. Dia tentu saja menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Dia masih sangat muda dan berpakaian serba putih dengan sikap keren sambil memegang pedang panjang, tidak ada agresi, tekanan, dan kesombongan dalam dirinya. Sayangnya, kehadirannya saja sudah membuat orang terhuyung mundur karena ketakutan, cukup membuat mereka gemetar. Nyatanya, kemunculannya bisa menimbulkan rasa sakit seperti tusukan yang menembus jantung atau leher, jurus pedang yang fatal. Orang-orang menelan ludah dan bertanya-tanya apakah ada lubang di tenggorokan mereka dengan aliran darah keluar. Dewa Pedang Petir, Sumobai. Seseorang berteriak, dia jarang meninggalkan Muklan. Jika dia ada di sini, Kaisar pasti akan datang. Penonton terkejut. Ya, selalu bersama Kaisar ketika dia meninggalkan klan. Orang-orang merasa takut. Sumobai adalah murid pertama Kaisar sejati pedang murni, dan juga merupakan guru dari Mu Chengji yang dibunuh oleh Li Qiye. Tentu saja, Chengji hanyalah salah satu muridnya. Setelah mendengar namanya, reaksi pertama adalah mengira dia bukan dari klan Mu. Namun, dia sebenarnya memiliki status yang bagus di klan. Dia memiliki nama belakang yang berbeda karena dia tidak dilahirkan dalam klan. Latar belakang sebenarnya dia sangat rendah hati dan dia tidak memiliki garis keturunan bangsawan untuk dibicarakan. Ayahnya adalah seorang pekerja di sebuah peternakan, seorang yang tidak dapat disentuh. Namun, Mobai menunjukkan bakat luar biasa dengan pedang Dao di usia muda. Kaisar memperhatikan hal ini dan membawanya ke klan. Dia jelas tidak mengecewakan Kaisar. Di bawah bimbingan Kaisar, budidayanya melonjak pesat. Hanya sedikit pemuda di klan yang benar-benar bisa menandinginya. Ingat, Mu kuno dan luas dengan banyak ahli. Klan khusus ini sangat peduli dengan garis keturunan dan latar belakang. Meskipun demikian, seseorang yang tak tersentuh seperti Mobai mampu naik pangkat dan akhirnya menjadi murid pertama Kaisar sejati pedang murni. Ini menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia sama berbakatnya dengan Kaisar. Dewa Pedang Petir tak tertandingi karena penarikan cepatnya. Seorang pemuda adalah penggemar berat Mobai, bukan Pureswot dan Kaisar sejati pemecah giok. Ya, budidayanya tidak sebanding dengan kecepatannya, tetapi dalam hal kecepatan, tidak ada yang bisa menandinginya. Penarikan cepatnya akan menggorok leher sebelum orang tahu apa yang terjadi. Pemuda lain mengeluh, Mobai memiliki banyak penggemar di Imperial. Para penggarap dari sekte kecil atau memiliki awal yang sederhana memandangnya sebagai panutan mereka. Meskipun kedua kaisar tersebut memiliki banyak pengagum, mereka tidak mewakili setiap otoritas, tidak pula mereka yang berada di peringkat sosial terbawah. Mereka dilahirkan dalam sistem terkuat dan memiliki garis keturunan bangsawan, yang dibujuk dengan keuntungan luar biasa sejak awal. Prestasi mereka saat ini memang karena bakat dan usaha mereka sendiri. Namun, mereka bertekad untuk menjadi hebat, bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh para penguasa tingkat bawah. Namun hal ini tidak terjadi pada Mobai. Orang yang tak tersentuh seperti dia pada dasarnya adalah semut seekor. Meski demikian, ia berhasil menjadi salah satu yang terkuat di Imperial dan mengalahkan rekan-rekannya di klan Mu. Orang-orang tidak bisa tidak memuji dia untuk ini. Pada akhirnya, latar belakang dan prestasinya membuatnya mendapatkan simpati dan rasa hormat dari para mitra yang lebih lemah. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menjadi setenar dan berkonflik suatu hari nanti hanya melalui usaha dan tekad. Dia memilih jalan yang tidak konvensional namun efektif. Jika dia hanya mengikuti jejaknya, maka dia akan terbelenggu di jalan itu, dan ditakdirkan untuk lebih rendah darinya. Namun, hasil imbang cepatnya sangat sempurna saat ini, mungkin melampaui Kaisar sendiri. Kata seorang pakar tua, seorang lelaki tua yang pernah berjuang melawan Mobai setuju, ya, kecepatannya tidak ada bandingannya.
Sesuai dengan gelarnya, pemahamannya tentang pedang Dao sangat unik, mungkin tidak setingkat dengan kaisar tetapi jauh di atas pemuda lainnya. Baik para pecinta rendahan maupun guru bangsawan memuji dan mengagumi Su Mobai atas pencapaiannya saat ini. Mobai tidak langsung memasuki Mingluo tetapi memutuskan untuk tinggal di istana di atas gundukan tanah. Gundukan ini telah dipicu oleh Grand Dao Pureswa True Emperor sehingga menjadi semacam formasi yang mampu menyerang dan bertahan. Ini adalah tempat yang sempurna untuk berkemah. Dia tidak menunjukkan dirinya lagi dan tanpa perintahnya, para muridmu tidak berani melakukan apapun atas keinginan mereka sendiri. Sekali lagi, ini menunjukkan statusnya yang tinggi di klan. Banyak dari murid-murid ini adalah bagian dari keturunan bangsawan, keturunan kaisar dan bahkan nenek moyang. Namun kini, mereka masih mendengarkan seseorang dengan nama belakang yang berbeda. Suara membaik. Sebuah cabang hijau melintasi langit beberapa saat kemudian, juga menempel pada gundukan lain di luar Mingluo. Gemuruh. Cabang tersebut mulai tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Kerumunan tidak percaya. Tadinya hanya setebal jari, tapi sekarang telah berubah menjadi pohon yang menutupi langit. Itu terus berkembang dengan ledakan tanpa henti. Akarnya yang tebal tampak seperti naga sejati dan menembus jauh ke dalam tanah sambil mengaum, memperkuat pohon. Ia mulai menyerap energi roh dan udara di area ini, mengeringkan seluruh tempat. Ini menyebar secara gila-gilaan hingga hanya tersisa tanah tandus. Gemuruh. Meningkatnya pohon itu berarti malapetaka bagi daerah sekitarnya. Danau-danau mengering dan gunung-gunung runtuh. Dataran yang subur dan menghijau berubah menjadi hutan belantara yang tandus. Sistem bambu terkenal telah hadir. Kerumunan menyadari apa yang sedang terjadi. Metode macam apa ini? Ini sangat ampuh. Seseorang berteriak keheranan. Itu adalah pohon dari sistem bernama Adamantin, yang memiliki pertumbuhan luar biasa dan mencuri afinitas, mengambil segala sesuatu dari tanah. Kata seorang ahli dari generasi terakhir. Semua pohon yang baru lahir adalah bagian darinya, dan pada akhirnya hanya berfungsi sebagai makanan. Seorang leluhur menyadari rahasia di dalamnya. Adamantin adalah jenis pohon khusus dan juga nama untuk pohon ini. Nenek moyang mereka meninggalkan benih di bambu terkenal yang akhirnya tumbuh menjadi pohon ini. Itu kuat dan ajaib. Misalnya, jika seseorang memecahkan sebuah dahan dan meninggalkannya di tempat lain. Cabang ini akan tumbuh dengan kecepatan luar biasa dan menyerap energi dan udara di sekelilingnya, tidak menyisakan apapun yang tersisa hingga daratan. Setelah menjadi cukup besar, ia dapat tinggal atau terbang kembali ke bambu terkenal. Pohon itu akan layu dan semua energi yang diserap akan diambil oleh pohon induknya. Oleh karena itu, yang asli terus menjadi lebih kuat dengan banyak teknik yang menantang surga. Banyak orang abadi dan kaisar sebelumnya dalam sistem ini memandangnya sebagai pelindung senior. Hal ini memang terjadi selama jutaan tahun. Sistem ini tumbuh di bawah perlindungannya. Banyak penyusup kuat datang hanya untuk pergi dengan tangan kosong di hadapan kekuatan pohon. Pohon ini sangat sombong. Penonton yang iri bisa melihat aliran sungai mengalir ke pohon yang menutupi langit. Itu penuh dengan kehidupan yang diambil dari daerah terdekat. Bambu terkenal sama terkenalnya dengan emas tersembunyi. Mereka tidak mencapai seanyak yang terakhir, tapi mereka juga tidak bermain sebaik itu. Banyak peninggalan yang telah dihancurkan oleh mereka. Seorang pakar tua berkata datar. Salah satu leluhurnya berjanji dan berkata, biasanya, bambu terkenal mau tak mau akan menggunakan pohon ini. Mereka serius dengan masalah ini. Dia berhenti sejenak dan tersenyum, ada alasan mengapa mereka biasanya menghindari konflik juga. Lihat saja, pohon ini terlalu banyak. Jika mereka terus mencuri sumber daya dunia, hal itu melanggar surga dan menciptakan musuh di mana-mana. Mereka akan mendekati kematian pada saat itu. Berdengung, pohon itu telah tumbuh hingga ukuran maksimalnya. Cabang-cabangnya berubah menjadi paviliun dan kuil, terlihat cukup indah. Pintu gedung terbuka dan menampilkan banyak orang di dalamnya. Di titik tertinggi ada aula megah dengan posisi duduk yang mengesankan di dalamnya. Itu samar-samar seperti bayangan namun orang masih bisa merasakan tekanannya. Siapa itu? Semua orang memperhatikan kehadiran ini di atas segalanya. Saya yakin itu adalah Raja Surgawi Bambu terkenal, Sayu Cheng. Seorang ahli tua menginap sambil melihat ke atas. Hanya satu cabang yang bisa menjelajah dunia dan menciptakan pohon menakjubkan ini. Rupanya sangat aman juga, lihat,
para murid dari sistem ini perjalanan lebih nyaman daripada siapapun. Seorang pemuda berkata dengan iri. Dewa pedang petir yang tenang mengumpulkan pohon dan berdiri di depan aula tertinggi. Dia berkata, Junior Sumobai dengan hormat mengunjungi Anda, Raja Surgawi. Masuklah, keponakan yang berbudi luhur. Bagaimana kabar saudara Pureswot? Sebuah suara muda namun mengesankan datang dari dalam. Terima kasih sudah bertanya, Raja Surgawi. Tuanku baik-baik saja dan telah keluar dari terpalnya. Dia akan segera datang. Mobai membungkuk sebelum memasuki aula. Itu benar-benar rajanya. Seorang ahli mengangguk setelah melihat ini. Sang raja adalah saudara angkat kaisar sejati pedang murni. Saya kira Mu dan Bambu terkenal akan bekerja sama untuk acara ini. Gumam yang lain. Hal ini membuat penonton saling bertukar pandangan dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Anda sudah cukup kuat tetapi menambahkan sistem lain selain itu. Siapa lagi yang bisa menghentikan mereka? Ingat, semua orang ada di sini untuk mendapatkan batu abadi karena semua orang abadi mendambakan keabadian. Mungkin ini saatnya mencari sekutu. Kehadiran The Eternals menjadi serius. Ini adalah satu-satunya cara untuk melawan kedua kekuatan ini. Ledakan. Sebuah ledakan keras meledak di langit dan membuat dunia bergetar. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Apa itu? Semua orang mendongak dan melihat monster besar. Itu sebesar meteor dan merampas cahaya dari Stone Harmony karena ukurannya yang besar. Bam! Itu menabrak dataran terbuka lebar di dalam sistem. Anehnya, tidak terjadi perubahan besar yang mempengaruhi ekspektasi semua orang. Hanya parit dalam yang tersisa di jalurnya. Orang-orang akhirnya melihat bentuk aslinya, labu raksasa dengan cahaya keemasan. Rupanya belum lama pohon itu dicabut karena masih penuh kehidupan. Rune Dao mengalir di permukaan dengan cara yang mendalam, hampir seperti melodi tertinggi yang diisi dengan Dao. Bentuknya menyerupai gunung yang menjulang tinggi dengan awan yang menerpa di bagian tengahnya. Itu menjadi puncak tertinggi di kawasan ini. Labu harta karun dari langit. Orang-orang langsung tahu bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Tuan, sebuah labu baru saja jatuh dari langit. Kita perlu berkemas dan pergi melihat-lihat, mungkin kita akan beruntung. Seorang pemuda berpikir bahwa ini adalah kesempatan besar untuk berpetualang. Beruntung sekali. Sang master memukul kepalanya sebelum tersenyum, pergilah ke sana jika kamu bosan hidup. Itu akan segera mengubahmu menjadi darah. Itu labu emas gua emas tersembunyi. Labu emas, apakah itu yang terjadi? Murid itu langsung bertanya kepada gurunya. Sang master memasang ekspresi serius sambil melihat ke arah labu besar itu. Dia perlahan menjelaskan, sangat kuat, rumor mengatakan bahwa suatu sistem telah dihancurkan olehnya sebelumnya. Sistem seluruh, murid-muridnya bergidik sebagai tanggapan. Sebuah sistem tidak mudah dihancurkan karena sumber daunnya. Ini adalah sesuatu yang tertinggal setelah seorang nenek moyang membuktikan daunnya. Menghancurkannya sangatlah kuat bagi siapapun yang berada di bawah alam leluhur. Ini menandakan dimulainya perang karena itulah simbol gua. Dimanapun itu muncul, itu berarti gua tersebut ingin menghancurkan sekte tersebut, mungkin seluruh sistemnya. Seorang leluhur memahaminya. Semua orang secara alami memahami bahwa emas tersembunyi tidak ada di sini untuk sistem harmoni batu. Ia sudah menurun dan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Hidden Gold tidak perlu menggunakan labunya karena alasan ini. Mereka langsung memikirkan purchase. Labu ini jelas datang untuknya. Kehancuran armada mereka merupakan kerugian besar, mungkin kerugian terbesar sejak didirikan. Tidak mungkin mereka membiarkan ini berlalu, tidak mungkin mereka membiarkan 10 Vajra mati sia-sia. Saya mendengar bahwa hanya 4 raja terhormat yang dapat menggunakan labu tersebut secara maksimal, sepertinya mereka juga ada di sini. Seorang leluhur berkomentar, pada saat ini, semua orang percaya bahwa Li Qiye termasuk dalam level tertinggi. Satu raja saja tidak akan cukup untuk menjatuhkannya. Mereka berempat harus berada di sini hanya untuk mendapat kesempatan pembunuhan. Jika kurang dari itu berarti bunuh diri. Mungkin sudah lama sejak keempatnya muncul dan bekerja bersama. Orang lain ikut bergabung. Seorang ascender yang berpengetahuan luas berkata, dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang mengatakan bahwa mereka cukup kuat untuk menantang 3 raksasa. Armada mereka terbang mengelilingi imperial dengan tidak mempedulikan apapun. Namun, satu peristiwa mengubah itu dan mereka mulai bertindak dengan hati-hati, terutama terhadap klan Li.
Apa keseluruhannya dengan ini? Salah satu pendengar bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya diberitahu bahwa Gu Yifei secara pribadi datang mengunjungi gua emas tersembunyi. Keempat raja semuanya ada di sana untuk menyambutnya, kata Ascender. Hal ini menarik perhatian semua orang. Apakah ini benar-benar hanya kunjungan biasa dari Gu Yifei? Apakah keempat raja harus hadir di resepsi? Mereka pasti bertengkar, kan? Seorang penggosip besar langsung bertanya. Detailnya tidak saya ketahui, tetapi banyak yang berspekulasi bahwa keempat raja berperang bersama melawan Gu Yifei. Secara keseluruhan, setelah kunjungan ini, gua emas tersembunyi menjadi sedikit tenang dan berhenti secara terang-terangan menantang raksasa ketiga itu. Jadi mereka berempati masih belum cukup untuk melawan Gu Yifei. Kata yang lain, tidak ada salahnya kalah dari Gu Yifei. Semua orang tahu bahwa dia yang terkuat di Li, tidakkah kamu tahu bahwa ada yang mengatakan bahwa dia adalah yang abadi? Seorang ahli dengan cepat mengungkapkan, apakah dia seorang abadi atau tidak masih bisa diperdebatkan, tapi satu hal yang pasti, dia bukan hanya orang nomor satu di klannya, dia pasti orang nomor satu di dunia kita. Dia melanda seluruh dunia di masa lalu dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya pikir hal ini masih terjadi hingga saat ini. Gu Yifei dulunya adalah seorang anak ajaib cemerlang yang berkelana dengan cara yang tak terhentikan. Belakangan, dia menjadi penyendiri dan jarang bertanya tentang hal-hal duniawi. Bahkan anggota klannya pun jarang mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya. Pakar lain berkata, Lu Qidiqiang memerintah selama 3 generasi dan tidak pernah peduli pada siapapun. Dia mengunjungimu sebelumnya dan memandang rendah master klanmu, menuntut untuk bertemu dengan leluhur terkuat darimu. Lihat betapa sombongnya dia. Namun, dia tetap memanggil Gu Yifei sebagai kakak. Orang-orang mengangguk setuju. Legenda dan kesombongan Lu Qidiqiang diketahui oleh semua orang. Dia selalu tampil arogan di hadapan siapapun, mulai dari orang-orang abadi yang kuat hingga leluhur yang mendominasi, tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Namun, dia tetap memperlakukan Gu Yifei dengan hormat. Ini menunjukkan banyak hal tentang kemampuan Yifei. Mu ada di sini, bambu terkenal juga, dan sekarang 4 raja emas tersembunyi. Seseorang dengan tenang berkata, badai akan datang, dan siapa yang tahu apakah Stone Harmony dapat mengatasi badai ini. Ini mungkin akhir dari sistem ini. Pertarungan yang menghancurkan dunia tidak bisa dihindari, mengubah negeri ini menjadi medan perang. Hanya satu kecelakaan saja dan mungkin akan tertembus seluruhnya atau berubah menjadi abu. Stone Harmony tidak berdaya di masa lalu tetapi sepertinya Verces berdiri di sisinya sekarang. Orang-orang harus mewaspadai dia jika mereka ingin membuat ringkasan di sini. Orang-orang menyadari hal ini setelah menyaksikan Li Qiye menyelamatkan penduduk asli. Jadi, memperlakukan Stone Harmony dengan cara yang sama seperti sebelumnya adalah bunuh diri. 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 pukulan. Li juga akan datang, jadi bisakah Verces menghadapi semua orang? Mungkin dialah yang akan mati jika ikut dalam kekacauan ini. Salah satu leluhur konservatif, tidak merasa terlalu optimis tentang Verces. Tidak ada yang menyangkal kekuatan Verces pada saat ini. Namun, akan sulit baginya untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup jika dia menguasai seluruh dunia. Kota ini tetap tenang meskipun ada kedatangan kekuatan yang kuat ini. Penduduk asli tidak tahu seberapa kuatmu. Li Qiye tidak ada duanya dalam pikiran mereka. Mereka tetap hidup normal tanpa menghiraukan cuplikan di luar, percaya pada Li Qiye. Di sisi lain, pakar berpengalaman seperti Wu Yuzheng menjadi khawatir. Nasib sistem ini berada di bahu Li Qiye. Jika dia tidak bisa menghadapinya, itu akan menjadi akhir dari Stone Harmony. Malam ini adalah malam yang tenang namun ini tidak berlangsung lama. Berdengung, sinar terang terpancar dari tanah di kota, penuh dengan keilahian. Meski tidak terlalu menyilaukan, malam membuat mereka lebih mencolok. Semua orang bangun dan melihat ke arah kota. Apakah batu abadi akan segera keluar? Kegembiraan meningkat. Nenek moyang dari negara-negara besar juga memperhatikan perubahan ini. Apakah kita boleh masuk? Beberapa orang kehilangan kesabaran. Tentu saja, jika kamu ingin mati. Anda lupa tentang deklarasi Verces. Seorang leluhur memutar matanya. Banyak yang gemetar setelah mengingat peringatan itu, tidak ingin mati seperti 10 Vajra dan 5 pedagang. Tunggu saja Mu dan yang lainnya mengambil tindakan dulu. Mereka tidak akan bisa menunggu. Kata leluhur cerdik lainnya. Benar saja,
aura kekuasaan muncul dari kamu. Mereka melakukannya. Seseorang berteriak sambil melihat ke arah perkemahan yang terang. Berdengung, rune Dao menyebar di sekitar gundukan seperti gelombang yang beriak. Aura kekaisaran ini menyerupai seorang kaisar yang sedang sekarat menuju medan perang. Orang-orang di luar kota menjadi waspada karena aura ini. Jadi, apakah mereka melakukan ini atau tidak? Seorang pria berbisik. Tidak secepat itu. Seorang ahli menggelengkan kepalanya, kaisar sejati pedang murni belum tiba. Bagaimana kelompok ini akan menghadapi Li Qiye? Dewa pedang petir saja tidak cukup untuk menjadi pembuka hidangan. Benar, tanpa kaisar dan leluhur terkuat mereka, menyerang berarti bunuh diri. Salah satu leluhur mengangguk. Orang-orang abadi disembelih seperti babi. Kurang dari itu akan menjadi lelucon terhadap Verces. Dewa pedang petir memang kuat, tapi itu hanya berlaku pada generasi muda. Dia bukan siapa-siapa di hadapan Verces. Mungkin konektornya lebih cocok. Kaisar akan datang, ini hanya masalah waktu. Anda tidak akan melepaskan kesempatan ini. Seorang ahli berkata sambil melihat ke arah kamu. Meskipun klan belum melakukan apapun, aura yang merusak langit di sana menunjukkan niat mereka. Mereka pasti akan tegang menuju Mingluo. Pertanyaannya adalah, kapan? Rekan Daois Li, kami ingin memasuki kota. Pada hari kedua Mingluo diselimuti cahaya, Dewa Pedang Petir akhirnya mengungkapkan pendiriannya sambil memegang pedangnya. Sedang terjadi. Hal ini menarik perhatian semua orang. Mu masih memberikan wajah yang paling ganas, kesopanan dulu, pertarungan kedua. Hal ini mengejutkan beberapa orang. Mu adalah salah satu dari 3 raksasa dan memiliki kaisar sejati yang luar biasa sebagai ketua klan mereka saat ini. Mereka terkenal dengan sedikit rekannya. Hampir semua orang perlu memberi mereka muka. Dalam keadaan normal, sebagian besar akan merasa gembira dan merasa terhormat jika Dewa Pedang Petir bertanya kepada mereka sebelum mengunjungi kota mereka. Mereka akan berangkat untuk menyambutnya. Enyahlah. Namun, Li Qiye menjawab dengan lugas dan agresif, tidak peduli dengan status Dewa Pedang. Penonton tersenyum kecut setelah mendengar ini. Itu paling ganas bagi Anda, selalu sombong dan tidak masuk akal tanpa mempedulikan pihak lain. Verces tampaknya tidak peduli untuk menyinggung siapapun di silsilah kekaisaran. Dia tidak keberatan melawan seluruh dunia. Monster yang luar biasa. Bahkan mereka yang tidak menyukainya pun merasa takjub, dia ingin menyerang semua kekuatan besar di Imperial, satu-satunya yang berani melakukannya. Menyinggung orang tidak bisa dihindari di dunia terpincang-pincang. Sayangnya, tindakan Li Qiye masih unik dan anehnya mengagumkan. Dewa Pedang Petir tidak menunjukkan emosi setelah mendengar jawaban kasarnya. Dia berdiri di sana dengan tenang. Li, kamu keterlaluan. Sebaliknya, Yang Tingyu dengan marah berteriak, saya adalah anggota Stone Harmony, fraksi Luo saya adalah sekte terbesar di Stone Harmony dan kota ini adalah milik kami, Anda hanya mengambil alih tempat kami. Kematian bagi semua penyusup. Li Qiye tidak repot-repot menyampaikan pernyataan Tingyu. Jawaban sederhananya menghentikan semua pembenaran lebih lanjut. Tingyu mengatakan semua itu hanya untuk membuktikan bahwa dia adalah murid Stone Harmony dan Master Mingluo. Di sisi lain, Li Qiye hanyalah orang luar, dia tidak memiliki otoritas atas kota. Sayangnya, hal ini gagal karena Li Qiye tidak ikut-ikutan dan langsung menghentikan. Dia sudah menyiapkan banyak pembenaran tetapi tidak ada yang bisa keluar sekarang, membiarkan mulut terbuka dengan canggung di depan banyak orang. Kamu, suatu hari, kamu akan terikat pada pilar dan dihukum oleh orang lain karena mengambil alih sistem orang lain. Tingyu berkata dengan marah. Li Qiye tidak menanggapi hal ini. Namun, Anda berada dalam situasi yang sulit. Klan mereka dan Dewa Pedang memang kuat, tetapi berangkat dengan Li Qiye menuntut kehati-hatian yang ekstrim. Beberapa kata-katanya berbobot 1000 pon, dia pasti akan membunuh penyusup manapun. Kamu berpikir sangat tidak masuk akal. Seseorang mencemooh intensitas dan memecahkannya badai petir yang tiba-tiba di musim semi. Dewa besar meledak di puncak pohon adamantin dan mengguyur dunia seperti banjir. Itu adalah Raja Surgawi, Sayu Cheng. Seseorang berbisik. Pemimpin bambu terkenal telah menyatakan pendiriannya, jelas berdiri di sisimu. Tentu saja, ini tidak mengherankan karena dia adalah saudara angkat kaisar. Dunia ini penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berkemah. Jangan menganggap diri Anda tidak terpecahkan atau Anda akan mati tanpa penguburan.
Aura abadinya yang perkasa mengguncang daratan dalam upaya mengintimidasi dan memperingatkan Li Qiye. Apakah Raja mulai? Kata penonton lain. Ledakan. Sebuah serangan telapak tangan tiba-tiba muncul dari istana di lingkungan Mingluo, serangan biasa seperti seseorang yang sedang menamparkan lalat. Ia menembusnya dan langsung sampai di atas pohon besar itu. Gemuruh. Pohon itu memancarkan cahaya hijau penuh kehidupan. Hukum muncul dengan kekuatan tak terbatas. Ia telah mengaktifkan berbagai penghalang untuk menghentikan serangan Li Qiye. Pemogokan tersebut menjadikan undang-undang tersebut efektif dan menghancurkan undang-undang ini hingga berkeping-keping, menyebabkan ledakan keras. Kehancuran yang lebih parah pun terjadi. Tidak baik, pohon itu tenggelam dalam kekacauan dan orang-orang melarikan diri dan berteriak. Cabang-cabang dan dedaunan bertebaran. Bangunan-bangunan dan banyak urit juga runtuh bersama dengan cabang-cabang yang lebat. Pohon itu menjadi berantakan dengan kerusakan di mana-mana, tidak lagi semegah dulu. Pemandangan itu menyerupai kehancuran yang disebabkan oleh angin puting beliung. Seluruh pohon tidak memiliki satu bagian pun yang tidak tersentuh dan hampir terbelah menjadi dua juga. Sistem tersebut mengalami kerugian besar karena bangunan-bangunan yang runtuh jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Korbannya tidak terlalu parah, namun para penyalur tidak punya rumah untuk kembali sekarang. Mereka menatap pohon kosong itu dengan bingung. Serangan itu langsung membungkam bagian atas pohon. Keilahian agresif yang datang dari Raja Surgawi sebelumnya tidak dapat ditemukan sekarang. Aku bisa menghancurkan kalian semua seperti serangga, ini peringatan. Silakan datang jika Anda tidak mengindahkannya. Suara santai Li Qiye datang dari istananya. Dia secara langsung memprovokasi semua orang di perdamaian setelah sepenuhnya mempermalukan sistem bambu terkenal. Namun, pohon itu tidak memberikan respon. Sang raja sendiri juga menutup mulutnya seperti anak yang penurut. Hanya satu serangan saja yang hampir mencakup pohon adamantin. Semua orang tercengang karena kekuatan Li Qiye tampak tak terduga, tidak ada yang bisa mengetahui dengan baik kekuatan aslinya. Sang raja belum pernah melihat Verces beraksi sebelumnya atau dia tidak akan melakukan kesalahan itu. Kekuatannya tidak sebanding dengan 5 pedagang namun dia masih berani memprovokasi Verces. Dia meminta pelanggaran ini. Seseorang dari generasi terakhir ketenangan. Sayu Cheng adalah seorang guru yang kuat. Dia dianggap sebagai salah satu Eternals termuda di Imperial, hanya sedikit lebih tua dari Puresword True Emperor. Artinya dia punya potensi besar di masa depan. Namun, ia masih belum bisa menandingi para Eternals dari generasi sebelumnya, terutama yang terkenal seperti kelima pedagang tersebut. Oleh karena itu, dia jelas tidak bisa menghadapi Li Qiye. Segala sesuatunya menjadi tidak berarti setelah seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu. Latar belakang, mendukung, garis keturunan, semuanya tidak ada artinya. Seorang leluhur memiliki senyuman yang kuat di wajahnya sambil berpikir. Sayu Cheng kuat selain memiliki bambu terkenal yang banyak akal di belakangnya. Dia sebenarnya tidak keberatan memusuhi orang yang lebih kuat darinya karena hal ini. Sistemnya memiliki nenek moyang yang perkasa dan tidak pernah takut pada siapapun. Dalam konflik yang sebenarnya sudah habis, mereka bisa menangani siapapun di Imperial selain 3 raksasa tersebut. Tapi sekarang, setelah menyaksikan serangan destruktif tadi, sang raja menyadari bahwa dia telah mendobrak pintu baja. Apa yang mereka miliki di sini saat ini tidak cukup untuk melawan Verces. Jadi, diam adalah langkah yang bijaksana. Jika tidak, semua murid mereka mungkin akan mati di sini dan pada saat ini bersamaan dengan kerusakan lebih lanjut pada pohon tersebut. Sangat mendominasi. Para penonton tersenyum kecut setelah melihat tidak adanya demonstrasi dari sang raja. Yang paling ganas menyebabkan masalah di mana-mana. Salah satu leluhur berkata, apakah dia benar-benar ingin melawan semua orang? Mungkin dia menginginkan batu abadi itu untuk dirinya sendiri. Mata leluhur lainnya bersinar terang karena keserakahan. Faktanya, hampir semua orang berasal dari batu abadi. Li Qiye adalah blokade yang terlalu besar. Mereka mulai berharap raksasa ketiga itu mengambil tindakan dan menerobos masuk ke Mingluo sehingga mereka dapat memanfaatkan kekacauan tersebut. Di sisimu, mereka juga terintimidasi oleh serangan tadi. Yang Tingyu tidak berkata apa-apa. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kaisar mereka. Bahkan labu yang mendarat di dataran besar tadi tidak bergerak. Sepertinya mereka tidak terburu-buru mengepung Mingluo.
Beberapa saat kemudian di hari yang sama, seekor rusa melintasi langit dalam waktu singkat. Meski begitu, ia meninggalkan jejak kaki di langit, tampak seperti bunga putih yang sedang mekar. Apa itu? Beberapa orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pedagang rusa yang mulia, seorang leluhur menjadi serius. Berdengung, sebuah tongkat kayu terbang dari cakrawala dan mendarat di semak belukar di luar Mingluo. Vegetasi dan pepohonan di sana mulai tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, cukup tinggi untuk menutupi langit. Bagian yang lebih ajaib adalah pepohonan ini terbentuk membentuk rumah dan istana. Kota yang ramai ini memiliki pola tertentu seperti sebuah karya seni. Orang bisa mendengar rusa bermain-main di antara semak-semak dan gemericik aliran sungai. Sekelompok orang mulai minum di dekat sungai. Beberapa berlari kencang sementara yang lain mengumpulkan dahan-dahan kecil untuk mencapai puncak. Tidak butuh waktu lama sebelum kawasan itu berubah menjadi surga yang dipenuhi energi yang melampaui batas. Rusa-rusa ini menjadi roh penjaga semak belukar. Itu yang mulia pedagang rusa. Nenek moyang lain menyadari hal ini. Di mana dia? Para junior melihat sekeliling tetapi tidak melihat yang mulia pedagang rusa. Dia sudah ada di sini. Nenek moyang menjelaskan, di dalam sana. Lokasinya biasanya berubah menjadi pemandangan surga bersama rusa-rusa roh, itulah sebutannya. Para junior mengamati semak-semak dengan rusa-rusa yang bermain-main dengan gembira. Salah satu murid di dekatnya, itu sangat mengejutkan. Dia terlihat seperti makhluk abadi dengan selera yang bagus. Bagaimana orang seperti itu bisa melakukan kejahatan seperti mengorbankan beberapa juta nyawa? Anak-anak muda ini jelas tidak senang dengan pengorbanan darah yang terungkap beberapa waktu lalu. Diam, senior itu segera memarahi dan memukulnya. Kepala murid ini diberitahu karena ketakutan dan tidak berani mengatakan apa pun lagi. Kedatangan yang mulia saudagar rusa mengejutkan semua orang. Dia dikabarkan menjadi makhluk tertua di Imperial, setidaknya di antara para Eternals yang diketahui. Sekilasnya luar biasa, beberapa percaya bahwa dia berada pada level yang sama dengan Gu Yifei. Namun, yang lain menyatakan bahwa dia sekarang sudah tua dengan vitalitas yang melemah, satu tingkat lebih lemah dari Yifei. Secara keseluruhan, jika seseorang menyebutkan 3 pakar teratas di Imperial, dia pasti akan disebutkan. Selain itu, ia menciptakan federasi perdagangan sehingga ia menikmati status dan otoritas yang besar. Hanya satu kata darinya dapat mengundang banyak orang abadi dan sistem. Jadi, meskipun dia berada di sini sendirian, dia mewakili kekuatan yang besar. Masyarakat segera menjadi lebih berhati-hati dalam menanggapinya. Kedatangan yang mulia saudagar rusa membuat penonton heboh. Mereka bahkan berpegangan tangan, seolah bersiap sedang siap. Mereka dengan sabar menunggu pedagang rusa itu masuk ke Mingluo dan mengalahkan Verces. Hal ini akan memberi mereka peluang untuk skema mereka sendiri. Yang paling ganas adalah sesuatu yang lain. Penebangan pohon itu membuat mereka tidak bisa berkata-kata dan merampas keberanian mereka, tidak ada yang berani mengambil setengah langkah di dalam kota. Menurut pendapat mereka, tidak mungkin mengandalkan Dewa Pedang Petir dan Raja Surgawi Bambu terkenal. Hal ini tidak terjadi lagi. Kedatangan saudagar rusa memberi mereka harapan. Semua orang tahu tentang perseteruan yang sedang berlangsung antara keduanya. Sebagai pemimpin federasi, pedagang rusa tidak akan pernah mengabaikan masalah ini. Pengepungan terhadap kota hanya tinggal menunggu waktu, karena itu kegembiraan dan antisipasi penonton atas kekalahan Li Qiye sangat besar. Kenyataannya adalah mereka tidak bermusuhan dengan Li Qiye. Beberapa bahkan membanggakannya karena melindungi penduduk asli. Sayangnya, harta karun itu terlalu menggiurkan. Kota ini dipenuhi dengan denyut abadi saat ini. Bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa batu itu akan segera keluar. Mereka tidak bisa membiarkan dia memilikinya begitu saja. Namun, pedagang rusa tidak melakukan apapun setelah tiba. Hutan penuh nafsu dan indah dengan roh rusa tetap ada tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Tentu saja, tidak ada yang berani memasuki hutan tanah undangan karena takut mati karena reputasinya yang terkenal buruk. Ledakan. Diluncurkan, diluncurkan. Serangkaian permainan drum mengganggu renungan semua orang. Baiklah, seseorang akhirnya menyerang kota. Ini adalah reaksi pertama. Namun, mereka mendongak dan tidak melihat pasukan, hanya kapal penjajah raksasa yang perlahan mendekat. Di geladak ada sebuah drum tua dengan seorang pria parubaya sedang bermain keras.
Genderang itu menggema dengan cara yang kuat dan menindas. Kapal itu sangat mewah dan tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, terbuat dari kayu abadi brilian klut yang berharga dan didekorasi dengan kotak permata untuk lantai dan atapnya. Ada dekorasi antik seperti lukisan yang memancarkan aura kerajaan atau abadi. Mereka secara alami berasal dari makhluk yang kuat tetapi saat ini hanya digunakan sebagai hiasan. Ada satu spanduk pemerintahan di kapal. Biasanya, hanya seorang kaisar yang akan menggantungkan spanduk seperti itu. Apakah itu kaisar sejati pedang murni? Namun, seseorang memperhatikan kata "lu" di atasnya. Orang tidak bisa menemukan seorang kaisar dengan nama belakang seperti itu di Imperial. Mereka tahu bahwa ada dua kaisar saat ini, Jadebrek dan Puresword. Hal yang paling mengejutkan adalah berkah dan penambahan yang mengesankan di kapal, lebih dari cukup untuk menghancurkan lanskap untuk selamanya. Rupanya ini adalah tingkat kekuatan seorang nenek moyang, kaisar sejati yang ini. Mungkin di atas Jadebrek dan Puresword True Emperor. Penonton terkejut. Mereka juga melihat sebuah singgasana yang menjulang di tengah keramaian. Aturan yang sama seperti yang diterapkan spanduk, hanya kaisar. Seorang pemuda duduk di sana, berpakaian agak mencolok, sikapnya penuh penghinaan. Matanya terangkat ke langit seolah-olah memandang orang lain akan mengotorinya. Selain kesombongan, seseorang juga bisa melihat sikap menyerah dan keganasan dalam penampilan. 5 lelaki tua berdiri di belakangnya, semuanya dewa sejati yang luar biasa bertindak sebagai pelayan. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda adalah eksistensi yang menentang surga. Apalagi Jadebrek dan Puresword True Emperor tidak memiliki Eternals sebagai pelayannya. Bagaimanapun, Eternals itu penting dan bergengsi. Seseorang harus menjadi nenek moyang untuk mendapatkan perawatan ini. Banyak orang dapat melihat bahwa pemuda ini bukanlah seorang kaisar sejati. Auranya memang ganas tapi tidak kuat aura yang datang dari para Eternals di belakangnya. Hal ini tentu saja mengejutkan penonton. Apakah ada Luklan yang tidak berhenti di dunia kita? Pertanyaan ini muncul. Siapa pemuda ini? Tidak ada yang mengenali pemuda itu atau mengetahui latar belakangnya. Ledakan. Kapal itu mendarat di habitatnya di luar kota. Su Mobai, Sa Yucheng, datanglah untuk minum. Pemuda itu berbicara, tampak sangat egois. Orang-orang saling melirik sejak dia memanggil Dewa Pedang Petir dan Raja Surgawi dengan nama asli mereka. Su Mobai memiliki reputasi yang cukup baik sebagai murid pertama Kaisar Sejati Pedang Murni. Raja Surgawi memiliki peringkat senioritas yang sama dengan Kaisar Sejati karena mereka bersumpah sebagai saudara. Banyak orang di Imperial mengambil peran sebagai junior sebelum dia. Tapi sekarang, pemuda ini memanggil mereka dengan nama yang seolah-olah statusnya jauh melebihi keduanya. Saudara Lu, maafkan kami karena kurangnya penerimaan. Tanggapan yang menakjubkan datang dari pohon itu. Sinar cahaya keluar. Selanjutnya, sang raja mendarat di kapal besar itu, berkilau dengan cahaya yang abadi. Seseorang merasa sulit untuk benar-benar melihat wajahnya. Suatu kehormatan bertemu denganmu, Saudara Lu. Saya menyesal tidak menghabiskan lebih banyak waktu bersama selama pertemuan kami sebelumnya di Mu. Dewa Pedang Petir juga melompat ke atas kapal dan menangkupkannya di sana, bertindak sesuai dengan kesempatan tersebut. Penonton menarik napas dalam-dalam dan pandang, masih bingung dengan identitas pemuda tersebut. Keduanya tidak marah karena kurangnya kesopanan. Faktanya, mereka sangat sopan terhadapnya. Mari kita bersenang-senang hari ini. Saya telah membawa banyak anggur yang enak, kata pemuda yang sombong. Selanjutnya, dia melihat ke arah hutan dan menangkupkannya. Pedagang rusa senior, raja yang terhormat, saya, Lu Weijun, menyambut Anda. Meskipun ini sapaan, dilihat dari ekspresinya, dia tidak menaruh rasa hormat pada orang kelima ini. Ingat, seseorang akan kesulitan menemukan leluhur pedagang rusa saat ini. Junior manapun akan merasa sangat hormat ketika berbicara dengannya. Di sisi lain, pemuda ini tetap berpikir santai seolah itu bukan masalah besar. Kamu terlalu sopan, keponakan Lu yang berbudi luhur. Bagaimana kabar senior 100 hari? Sebuah suara kuno datang dari pedagang penyendiri di dalam hutan. Nada suara yang pendiam terhadap junior ini kembali mengejutkan penonton, membenarkan latar belakang pemuda bernama Lu Weijun yang menantang surga. Sikap yang mulia pedagang rusa membuat kepadatan orang bagaikan badai. Siapa di Imperial yang layak menerima tindakan sopan darinya? Mereka otak dan tidak dapat menemukan apapun. Senior,
nenek moyang baik-baik saja. Dia sedang bersantai di rumah dan mengajar kami setelah meninggalkan pemikirannya yang terlindungi. Lu Weijun tersenyum. Ekspresinya menjadi lebih sombong saat dia membusungkan dadanya setelah membesarkan leluhurnya. 100 hari. Nama belakang Lu. Seorang abadi tua dengan hati-hati merenung dan akhirnya mengingat sesuatu, tidak mungkin. Daois 100 hari. Dia khawatir karena ini adalah karakter legendaris. Taois 100 hari. Siapa? Mengejutkan melihat akting abadi yang lama ini begitu mengejutkan. Faktanya, gelar ini masih asing bagi semua orang. Dia dari beberapa generasi yang lalu. Sang abadi memasang ekspresi serius, saat dia ada, jika kita memilih orang terkuat di kekaisaran, itu bukanlah Gu Yifei. Tao 100 hari tidak terpecahkan saat itu. Gu Yifei saat ini mungkin juga bukan tandingannya. Sekuat itu, hal ini membuat penonton terkejut. Sangat, dia adalah seorang epoch eternal saat itu dan menyapu imperial, tak tertandingi. Yang abadi berkata, beberapa kaisar sejati yang bekerja sama dari 9 rahasia masih kalah darinya. Dia berasal dari masa itu sehingga dia menjadi emosional saat menggali ingatannya. Epoch yang abadi sejak dahulu kala. Penonton terkesima karena tidak banyak dari mereka yang ada di imperial. Gu Yifei adalah salah satu dari makhluk langka ini. Kemudian, masa hidupnya berakhir sehingga dia menyegel dirinya sendiri untuk menghancurkan terakhir, ingin menembus batas untuk mencapai puncak. Sayangnya, tidak ada kabar yang datang kemudian, semua orang mengira dia mati dalam upaya ini. Tapi dia harus keluar sekarang. Apakah dia hidup kembali? Yang abadi yang lama menjelaskan. Kami hanya mengagumi pencapaian senior 100 hari. Sebuah suara yang terasa terdengar dari labu emas. Hal ini membuat masa lengah. Semua orang mengira itu hanya harta karun tapi ternyata ada orang di dalamnya. Dia menjadi seorang yang sungguh menakjubkan, jauh melampaui apa yang bisa kita lakukan. Sayang sekali kami tidak bisa memberi selamat padanya saat itu. Suara itu berlanjut. Anda baik sekali, Yang Mulia Raja, kami menyambut Anda sebagai tamu kapan saja. Lu Weizeng tertawa. Apa? Baik para penguasa biasa maupun para Eternals yang tak terkalahkan merasa merinding. Kekal, Sang Tao telah menjadi yang abadi-abadi. Seorang lelaki tua terjebak seperti kucing yang ekornya diinjak, dia telah berhasil menembus kematian maut dan menjadi yang abadi. Kekal, eksistensi yang mampu melawan nenek-nenek moyang. Terengah-engah dan wow terdengar. Berita ini mengejutkan banyak orang. Yang kekal adalah makhluk yang sebanding dengan nenek moyang. Ini adalah puncak dari semua dewa sejati, tujuan utamanya. Sejak kapan silsilah kekaisaran memiliki kekekalan? Terakhir kali imperial yang kekal meninggalkannya adalah beberapa generasi yang lalu. Salah satu leluhurnya, imperial lineage tidak kekurangan Eternals yang cemerlang dalam sejarahnya. Namun, setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan berangkat ke silsilah abadi karena jauh lebih mudah untuk menjadi abadi di sana. Ditambah lagi, tetap tinggal di belakang akan menimbulkan beban besar bagi sekte mereka. Itu sebabnya semua keabadian di silsilah pertempuran sangat menantang karena bisa tetap tinggal. Yang abadi yang nyata, posisi ini telah lama kosong di dunia kita. Seorang yang abadi mendapatkan kembali akalnya dan berkata, tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang mengetahui bahwa Lu Weijun adalah keturunan jauh Daois 100 hari. Garis keturunannya sama dengan Daois sehingga ia dianggap sebagai bagian dari cabang ortodoks. Sebagai keturunan yang abadi dan penerus Lu, Weijun jelas memiliki kedudukan penting dan bergengsi. Orang-orang mengerti mengapa pedagang rusa dan keempat raja sopan terhadap junior ini. Itu semua karena Daois 100 hari. Seperti kata pepatah, seseorang dapat mengabaikan para beku tetapi tetap memperhatikan Buddha. Tak perlu dikatakan lagi, tidak ada seorang pun yang mau menyinggung Weijun karena leluhurnya. Pakar nomor satu bukan lagi Gu Yifei, melainkan Daois lagi. Seseorang berkomentar, Gu Yifei bukanlah tandingan sang Daois yang telah berhasil menjadi seorang abadi melalui upaya pencapaian terakhirnya. Yang pertama tidak diragukan lagi kuat tetapi kesenjangan antara yang abadi dan yang abadi tidak mungkin untuk dilewati. Disparitas kekuasaan tidak dapat diatasi. Kawasan di luar kota menjadi ramai. Semua orang ingin menjalin hubungan dengannya. Tentu saja pria itu terlalu sombong. Bahkan upeti dan hadiah pun dipandang rendah. Meski begitu, kapalnya sama sibuknya dengan pasar dengan pengunjung yang datang tanpa henti.
Ingat, berteman atau menjalin hubungan dengan yang abadi sangat penting bagi individu atau sekte manapun. Hal ini akan sangat mempengaruhi masa depan mereka. Berdengung, aura kekuasaan yang tak terbatas keluar dari kamu, dan mencapai langit. Gemuruh, Kaisar sejati telah tiba, terbukti dengan gelombang kekuatan agung. Kaisar sejati pedang murni ada di sini. Seseorang berteriak, semua mata tertuju ke arah Kam. Meskipun mereka tidak bisa melihatnya, mereka tahu dia ada di sana. Seorang kaisar akhirnya akan menunjukkan barangnya. Kata komentator lain, semua orang mengenal kaisar terkenal itu karena dia adalah seorang jenius yang brilian. Mereka tidak sabar untuk melihatnya beraksi. Siapa yang lebih kuat antara kaisar dan Verces? Seseorang berkata dengan lembut. Kerumunan itu merenung. Verces muncul pertama kali di pikiran mereka karena dia sungguh tak terduga bahkan sampai sekarang. Namun, kaisar terkenal itu juga tidak lemah, tidak ada yang bisa memastikannya. Ledakan, cahaya ungu muncul dari labu tersebut. Artefak ini sepertinya ingin menekan satwa liar. Apakah keempat raja terhormat juga bergabung? Orang-orang bergidik melihat kekuatan penghancur labu tersebut. Hutan pedagang rusa juga mulai bersinar hijau seperti lautan tak berujung. Gelombang lampu hijau menenggelamkan dunia setelah ledakan keras. Sama dengan yang mulia pedagang rusa. Yang lain mengejutkan, gemuruh, cabang-cabang pohon adamantin memukul maju mundur, mengirimkan kekuatan yang beresonansi. Kota Mingluo adalah milik dunia, segala upaya monopoli akan segera mendapat balasannya. Lu Weijun mengumumkan, dengan jelas menekankan Li Qiye. Pendirinya mewakili maksud dari Daois 100 hari. Semua orang menatap Mingluo dengan gugup, menunggu Verces menunjukkan dirinya. Lu Weijun bukanlah tandingan Verces dalam hal tingkat kekuatan pribadi. Yang terakhir ini benar-benar gila dan hanya dua kaisar yang bisa melawannya di kalangan generasi muda. Lu Weijun akan mendekati kematian dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, orang-orang takut pada pendukungnya, Tao 100 hari. Keabadian selalu menjadi keberadaan yang mengerikan bahkan selama masa keemasan silsilah kekaisaran. Hanya sedikit yang benar-benar bisa menunjukkan kekuatan mereka. Siapapun pasti takut akan keabadian saat ini, termasuk raksasa ketiga itu. Akankah Verces berani melawan Daois 100 hari? Seseorang berkata dengan lembut, orang yang tidak patuh hukum dan sombong tidak pernah peduli dengan para ahli dan sistem di Imperial, terbukti dari pembunuhan sebelumnya. Jadi sekarang, dengan munculnya seorang abadi, orang-orang mulai bertanya-tanya apakah dia akan tetap bertindak dengan cara yang sama. Saya pikir dia akan melakukannya. Seorang pakar dengan tenang berkata, dia tidak pernah takut pada siapapun sejak debutnya. Belum lagi aliansi dagang dan gua emas tersembunyi, kita bisa melihat dari kata dan tindakannya bahwa dia juga tidak peduli dengan raksasa itu. Jadi bagaimana jika Daois ini ikut serta? Saya yakin itulah yang dia pikirkan. Banyak yang setuju dengan komentar ini. Reputasi sang Daois saja mungkin tidak cukup untuk menakut-nakuti Verces. Semua mata tertuju padanya sekarang. Anjing dan kucing boleh bermain di luar kota. Ambil satu langkah dan tindakan konsekuensinya. Sebuah suara santai terdengar dari aula. Penonton mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka yang datang ke sini lebih awal pernah mengalami gaya sombongnya sebelumnya. Itu yang paling tajam bagimu. Faktanya, orang akan merasa tidak nyaman jika dia tidak bertindak seperti ini. Lu Weijun dan reputasi Daois itu tidak cukup untuk mengintimidasinya. Bodoh sekali. Weijun mudah terprovokasi. Dia berteriak, kamu pikir kamu tidak terpecah, beraninya ini di luar. Ya, ayahmu memang tak terpecahkan. Li Qiye memotongnya. Pemuda itu mulai gemetar karena kemarahan karena penghinaan yang terang-terangan. Dia berasal dari klan bergengsi dan budidayanya juga tidak buruk. Latar belakang ini menuntut rasa hormat. Kini, nenek-neneknya telah menjadi yang abadi. Klannya dan dirinya sendiri didorong ke tingkat prestise yang lebih tinggi, dia menjadi bintang pertunjukan dalam semalam. Belum lagi para pemuda jenius, bahkan nenek moyang yang terkenal pun harus bersikap sopan atau bahkan menghormatinya. Misalnya, setiap kali dia datang berkunjung, nenek moyang darimu harus menyiapkan resepsi yang mewah. Pedagang rusa dan 4 raja terhormat juga tidak luput dari hal ini. Jadi, setiap kali dia berbicara, semua orang perlu mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak ada seorang pun yang pernah menunjukkan rasa tidak hormat dengan menyela dia.
Kemarahan keluar dari matanya bersamaan dengan niat membunuh. Dia harus menunjukkan kepada Li Qiye konsekuensi dari pelanggarannya. Hanya seorang junior sepertimu yang mengaku tak terkalahkan. Tahukah kamu bahwa ada banyak master yang tersembunyi di Imperial? Banyak makhluk yang lebih kuat darimu. Karakter yang tak terhitung banyaknya yang akan diabadikan dalam sejarah. Hentikan sunjungan yang tidak berarti. Anda hanya memuji leluhur Anda, Daois 100 hari itu atau apapun. Li Qiye memotongnya lagi. Itu benar, leluhurku adalah makhluk terkuat saat ini, yang abadi tak tertandingi oleh semua orang di Imperial. Seorang junior yang sombong sepertimu bukanlah apa-apa di hadapannya, dia bisa menghancurkanmu tanpa kesulitan apapun. Wei Jun langsung mengungkit leluhurnya. Tidak ada yang berani membantah klaim arogan dan tidak menyenangkan ini karena mereka sebenarnya setuju dengannya. Sebuah keabadian memang tak menyentuh Imperial saat ini. 100 hari atau 100 kaki, selanjutnya, aku akan menggantungkan kepalanya di gerbang jika dia berani datang ke sini. Li Qiye tidak peduli sama sekali. Anda, Wei Jun kaget karena baru pertama kali dia mendengar bantahan yang begitu keras terhadap leluhurnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya orang yang ingin bunuh diri yang akan melontarkan komentar seperti ini terhadap penganut Taoisme. Faktanya, sang Daois tidak perlu melakukannya sendiri. Banyak orang lain yang akan membunuhnya demi menjilat. Saya tidak percaya. Kerumunan masih menarik napas dalam-dalam meskipun mengetahui kepribadian Li Qiye. Biasanya, junior akan melontarkan komentar buruk saat terjadi pertempuran kecil. Yang tertinggi seperti penganut Taoisme tidak akan mengejar masalah kecil ini. Namun kini, Verces mengumumkan niatnya untuk memenggal kepala sang Daois lalu menodai pemakamannya di depan umum. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Pertarungan antara keduanya pun tak terhindarkan. Taois tidak bisa menelan ini. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, keturunannya harus bergerak atau mereka akan kehilangan muka, kata seorang ahli. Tindakan yang paling sengit secara berlebihan dan tidak menyisakan ruang untuk mundur jika diperlukan. Seorang leluhur tersenyum kecut, ini adalah yang abadi yang sedang kita bicarakan, makhluk yang dapat menyakiti nenek moyang. Saya tidak berpikir Verces bisa membawanya. Tentu saja yang paling heboh dengan komentar tersebut adalah pedagang rusa dan keempat raja. Perkembangan ini tetap berjalan sesuai keinginan mereka. Wajah Wei Jun memerah dan tidak bisa memberikan jawaban. Kami datang ke sini bukan untuk membalas dendam. Tiba-tiba, suara yang jelas dan kuat datang dari gundukanmu, kota Mingluo adalah rumah muridku. Dia kembali hari ini untuk membantu keluarganya. Suara ini memiliki urutan tertentu, terdengar seperti mantra. Kaisar sejati pedang murni. Orang-orang langsung tahu siapa orang itu. Ya, Mingluo adalah rumahku, apakah kembali ke rumahku sendiri merupakan kejahatan? Itu terlalu tidak masuk akal. Yang Tingyu melangkah keluar dan mengemudi. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menghentikan orang lain pulang. Pedagang rusa itu menambahkan, hanya iblis paling kejam yang akan merampas rumah orang lain sebagai miliknya. Orang seperti itu harus dianiaya oleh seluruh dunia. Salah satu dari 4 raja mendukung. Jelas sekali bahwa aliansi telah dibentuk antara berbagai kekuatan untuk melawan Li Qiye. Tidak ada yang bisa menghentikanku pulang. Teriak Yang Tingyu. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menekan Li Qiye. Bagaimanapun juga, Tingyu memang penduduk Mingluo. Tampaknya tidak masuk akal bagi Li Qiye untuk menghentikan pulang ke rumah. Oleh karena itu, dia punya alasan yang tepat, menjaga teman dan keluarganya yang masih di Mingluo. Dia memiliki moral yang tinggi selain menjadi korban sementara Li Qiye adalah penindas yang tidak berperasaan. Ledakan, Yang Tingyu keluar dari kamu dengan pasukan di belakangnya. Su Mobai juga bertindak sebagai pendamping. Ini waktunya, salah satu penonton mengetahui maksudmu. Hasilnya, semua orang menjadi bersemangat. Denyut nadi abadi di dalam kota membuat mereka gelisah. Batu itu hendak keluar tetapi Li Qiye menutup seluruh kota. Bagaimana mereka mendapatkan batu itu? Jika kelompok darimu ini benar-benar bisa memasuki kota, mereka akan meninggalkan lubang di pertahanan Li Qiye. Itu akan memudahkan mereka untuk masuk nanti. Kamu memiliki semua kondisi yang tepat untuk berangkat saat ini. Seorang pemberi komentar menambahkan, Yang Tingyu punya banyak alasan untuk kembali, mengizinkanmu untuk bergabung. Ditambah lagi, klan juga mendapat dukungan dari kekuatan lain.
Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang, sebuah kesempatan yang menganugerahkan Tuhan. Ledakan. Tentara berhenti di depan gerbang. Mereka menonton dengan tenang dan sempurna, membuat penonton merinding. Ini adalah kelompok yang tangguh dalam pertempuran, tidak memberikan ruang bagi orang lain untuk menilai kemampuan mereka. Gerbangnya tetap tertutup. Tentu saja, itu tidak cukup untuk menghentikan kelompok tersebut masuk jika mereka menginginkannya. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, menunggu langkah selanjutnya dari Verces. Saya, Yang Tingyu, dibesarkan di kota Mingluo. Tempat ini adalah rumahku, semuanya di sekitarku, tempat tinggal saudara laki-laki dan perempuanku bersama para seniorku yang sudah lanjut usia. Pulang ke rumah adalah hak universal. Tingyu memulai pidatonya dengan sedih, menempatkan dirinya dalam peran sebagai korban yang rumahnya telah dirampas. Di sisi lain, Li Qiye adalah seorang pengganggu yang mengambil alih rumah orang lain. Tentu saja asli masyarakat juga mendengarkan. Kebanyakan hanya meremehkannya, termasuk anggota fraksi Luo. Di mata mereka, Li Qiye adalah dewa. Penjaga mereka, penyelamat Mingluo. Di mana Yang Tingyu, ahli nomor 1 di Mingluo, ketika bencana melanda. Li Qiye, orang luar, adalah orang yang menyelamatkan mereka. Ditambah lagi, mereka merasa aman di bawah perlindungannya. Sebaliknya, Yang Tingyu ingin membawa orang luar ke kota, seperti membawa pulang serigala. Tentu saja mereka menentang kepulangannya meski tidak berani memprotes. Jadi bagaimana jika kamu menyerap seperti yang kamu katakan? Sama seperti sebelumnya, tidak ada ampun bagi mereka yang berani memasuki kota. Li Qiye muncul di tembok kota dan mengamati, kau hanyalah pion yang tidak penting. Kaisar sejati pedang murni, raja terhormat, pedagang rusa yang terhormat, apapun itu, semuanya bersatu. Aku akan menghancurkan kalian semua pada saat yang sama untuk menghindari lautan yang tak henti-hentinya. Kerumunan orang kagum dengan pernyataan perang yang terang-terangan ini dan hanya bisa tersenyum kecut. Dia satu-satunya yang layak menyandang gelar paling ganas di silsilah kekaisaran. Salah satu dari mereka berkata, "Rekan Daois, jika Anda ingin bertarung, saya selalu siap menghibur Anda, tetapi itu untuk hari lain." Pureswa True Emperor menjawab dengan suara yang kuat, "Hari ini, saya di sini bukan untuk menimbulkan masalah. Muridku kampung rindu halaman dan ingin kembali, jadi tolong bukakan gerbangnya agar dia bisa terbebas dari penderitaan ini. Enyahlah ke ujung dunia jika kamu ingin hidup." Li Qiye menjawab dengan santai. Penonton bertanya-tanya mengapa semua tanggapannya harus begitu mendominasi dan tidak masuk akal. Dia tidak menunjukkan sedikit pun sikap menahan diri dan kesopanan terhadap kaisar sejati. "Kamu adalah orang luar dan aku adalah murid Mingluo. Ini rumahku." Yang Tingyu berteriak marah. Li Qiye mewakili lengan bajunya sebagai tanggapan, betapa merepotkannya. "Baiklah, semua orang akan mati hari ini, dimulai dari kamu." Oleh karena itu, dia dengan santai menunjuk pemuda itu tanpa menambahkan kekuatan apapun. Tingyu melihat ini dan mundur dengan tergesa-gesa. Dia pernah melawan pertarungan Li Qiye sebelumnya dan tahu betapa menakutkannya pria itu. Tanpa kehadiran gurunya, dia tidak akan berani berdiri di tempat ini dan menantang Li Qiye saat ini. Sayangnya, meski dia mengerahkan seluruh upayanya, serangannya terus-menerus mengarah ke arahnya. Hanya dengan melihat jari yang terangkat itu membuat Tingyu ketakutan. "Kakak pertama, selamatkan aku." Dia tidak bisa menahan tangisnya pada saat genting ini. Sebuah pedang langsung muncul. Kecepatan terhunusnya Dewa Pedang Petir sungguh luar biasa. Orang hanya bisa melihat kilatannya dan bukan tindakan sebenarnya. Ketika orang-orang bisa melihat lagi, mereka menyadari datarnya pedang itu menghentikan jari Li Qiye. Li Qiye sepertinya tidak menyukai pesta lembut itu sama sekali. "Memperbaiki." Suara terhunusnya akhirnya terdengar. Dapat dibayangkan betapa cepatnya fenomena ini terjadi. "Kamu yang terbaik, kakak pertama." Yang Tingyu menghela nafas lega dan berkata dengan penuh semangat. Sayangnya, Dewa Pedang sendiri tidak bisa merayakannya. Dia menggunakan semua kekuatan dan kemampuannya untuk menghentikan serangan jari biasa ini. Dia telah mencapai batasnya dan mendapati dirinya gemetar. Rupanya ada banyak gunung yang menekan pisau. Memegang gagangnya saja sudah menjadi perjuangan. Lihat, banyak orang di dunia ini yang lebih kuat dari." Yang Tingyu menambahkan dengan sombong. Li Qiye membalas dengan menambahkan lebih banyak kekuatan pada ujung penjepit dan pedang yang gagal dipegang.
Meletus. Yang Tingyu berubah kabut menjadi darah sebelum dia bisa menyelesaikannya. Jari Li Qiye masih berada di sisi data pedangnya namun Tingyu berubah menjadi darah sebelum sempat berteriak. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kematian akan datang begitu cepat, tidak diberikan hak istimewa untuk berjuang. Apalagi pendukungnya, Kaisar Sejati Pedang Murni, tidak mempunyai kesempatan untuk mencoba dan membantu. Pada awalnya, dia berani datang ke sini karena kehadiran Kaisar yang memberikan kepercayaan dan kekuasaan. Dia percaya bahwa terlepas dari kekuatan Li Qiye, pria itu tidak akan bisa melukainya sama sekali di bawah perlindungan Kaisar. Siapa sangka kehancuran dan kematian datang begitu cepat. Di detik terakhir, dia tidak merasakan apapun selain penyesalan karena sudah begitu ingin bunuh diri. Ledakan, pedang Sumobai juga hancur berkeping-keping. Dewa Pedang tercengang melihat perbedaan besar di antara keduanya. Dia langsung mundur dengan kecepatan kilat kembali ke pemandangannya, menyadari bahwa hanya seseorang yang bekerja keras yang bisa melawan Li Qiye. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Li Qiye terkekeh dan mulai berjalan ke depan. Kecepatan sang Dewa Pedang sangat cemerlang namun Li Qiye hanya membutuhkan satu langkah untuk menghalanginya. Suara membaik. Dewa Pedang langsung mengambil tindakan dan melepaskan tebasan tajam. Meskipun dia tidak memiliki pedang, hatinya pasti memiliki pedang. Dao pedang dan busur laserasi melompati langit. Gerakan destruktif ini membawa afinitas petir, mengeluarkan bunyi berderak keras dan dengungan logam. Kilatan petir berbentuk pedang langsung mengelilingi Li Qiye. Pedang niat menyegel dunia, mencetak targetnya. Tanpa pedang namun bahkan lebih baik daripada memiliki pedang, jurus Dewa Pedang yang paling mendominasi. Bukan masalah besar, Li Qiye tidak memasukkan mata meskipun pedang petir itu hanya berjarak beberapa inci darinya. Pedang Dao berkumpul menjadi ujung yang sangat tajam mencoba menembus tenggorokannya. Anehnya, berbagai manifestasi tajam ini tidak dapat berlanjut. Sesuatu yang sangat keras menghalangi jalan mereka dan membekukan mereka di tempatnya. Bahkan tusukan utama yang diarahkan ke tenggorokan Li Qiye terhenti meskipun sang Dewa Pedang mengerahkan seluruh kekuatan. Bahkan tuanmu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Li Qiye mendengus. Dia mengangkat satu jari lagi dan menjentikkannya. Ledakan, waktu yang membeku mulai mengalir kembali. Dao Dewa Pedang hancur seluruhnya menjadi artikel terang. Retakan, Dewa Pedang terlempar dengan tulang patah dan darah melayang kemana-mana. Film ini sungguh-sungguh merusak. Pemuda masih dirusak oleh kekuatan. Jika ini terus berlanjut, dia bisa berubah menjadi bubur sebelum jatuh ke tanah. Bam! Sebuah telapak tangan muncul di langit dan dengan cepat menangkap pemuda itu, ingin menyelamatkannya dari penderitaan ini. Telapak tangan ini dikelilingi oleh hukum dan aura kekuasaan. Namun, selongsong yang menutupinya masih terpotong hingga ribuan keping berserakan. Darah juga muncrat, siapa yang tahu apakah itu dari Dewa Pedang atau tangan. Kaisar Sejati Pedang Murni, seseorang berteriak, tuannya jelas serta ikut serta dalam pertarungan antara hidup dan mati ini. Bunuh dia, pasukanmu meraung marah. Para elit ini ingin menyelamatkan tuan mereka. Teriakan perang mereka menyerang langit dan bintang-bintang seperti tsunami. Mereka semua menusukkan tombak mereka ke atas secara serempak dan terakumulasi menjadi kekuatan luar biasa dalam bentuk tombak naga. Naga itu meraung dan mengangkat cakarnya, ingin mencabik-cabiknya. Ledakan, Li Qiye dengan santai melancarkan serangan telapak tangan, berhasil menghancurkan energi drakonik ini dan menghantam pasukan di bawah. Dia menembus surga dengan pukulan biasa ini. Seolah-olah seluruh kubah langit runtuh menimpa tentara. Begitu dia mengangkat telapak tangan lagi, tanah telah berlumuran darah. Tentara sudah tidak ada lagi, digantikan oleh daging dan potongan pipi, semacam pati daging. Betapa membosankan. Mengapa orang selalu berpikir mereka bisa menantang dan membunuhku? Dia menguap dan berkata, dunia menjadi sunyi. Meskipun Kaisar berhasil menyelamatkan Dewa Pedang, dia tidak bisa menyelamatkan tentara sehingga mereka dibantai. Semua orang menahan napas. Mu telah memerintah sebagai salah satu dari 3 raksasa dalam jangka waktu yang lama. Posisi mereka sebenarnya tidak tergoyahkan. Sekarang, seseorang baru saja menyatakan perang habis-habisan terhadap mereka dengan menghancurkan kekerasan khusus ini. Hanya sedikit orang yang berani melakukan hal ini. Yang paling ganas menjadi yang kedua setelah Kaisar Sejati Pemecah Giok yang menyerangmu. Tuan, Anda terlalu kejam. Suara resonansi Kaisar muncul lagi.
Meskipun dia sendiri belum muncul, hanya kata-katanya saja yang membuat penonton terpesona. Kegagalannya menyelamatkan tentara agak bengkok. Ini merupakan akuntansi yang menantang prestise dan otoritas klannya. Memang benar, tidak perlu berkhotbah, bersiaplah menerima kematian setelah datang ke sini, tidak peduli apakah kamu seorang kaisar sejati atau penganut Taoisme apapun. Li Qiye menjawab, menunjukkan rasa jelek yang jelas terhadap makhluk-makhluk top ini. Kerumunan diam-diam menerima pernyataan keterlaluan itu. Ini sesuai dengan gayanya. Bodoh, hari ini akan menjadi hari terakhirmu di dunia ini. Lu Weijun berteriak setelah mendengar ini. Bersambung.